Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, Kelompok 2, Semester 5. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah legislasi di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Anna Rahmasyah, SSY, MH. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang yang masing-masing berkontribusi dalam penyelesaian tugas kali ini dengan judul materi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang mewakafkan tanah milik. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Israrul Nurman dengan NIM 74232020051. Yang selanjutnya ada saya sendiri, Astria Ena Menesari dengan NIM 74232020049. Lalu yang berikutnya ada Deki Harfianti dengan NIM 7423520200052. Yang terakhir ada Indiani dengan NIM 7423520200032. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Setelah kurang lebih 17 tahun, amanat Pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menugaskan kepada pemerintah agar mengatur perwakafan dalam sebuah peraturan pemerintah. Maka kemudian pemerintah pun berupaya mewujudkan amanat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1977 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1977. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107, hal ini dimaksud agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum tentang tanah wakaf serta pemanfaatannya supaya lebih sesuai dengan tujuan wakaf itu. Sebagaimana yang diungkapkan dalam konsideran peraturan pemerintah tersebut yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik. Selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Sesuai dengan nomenklatur dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, maka materinya pun baru sebatas kepada perwakafan tanah milik atau benda tak bergerak atau disebut dengan al-alkar saja dan belum menyentuh kepada harta benda, terutama harta benda yang bergerak atau disebut dengan al-mangkur. Hal ini dapat dimaklumi mengingat peraturan pemerintah tersebut merupakan amanat atau penjabaran dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut sebagai berikut: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.
Baiklah, saya akan menjelaskan terkait mengenai dasar atau landasan hukum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 dapat ditemukan di dalam pasal 49 tepatnya pada ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UU-PA, yang dimana menentukan bahwa perwakapan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah inilah yang dimana dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik. Selanjutnya, dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah atau disingkat PP atas nomor 28 1977 berbunyi, hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan ketentuan dalam PP nomor 28 tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya dapat dikemukakan hal-hal tentang perwakapan di Indonesia sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang dimana memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan atau keperluan umum lainnya. Kemudian, fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf terdapat dalam pasal 2 PP nomor 28 tahun 1977. Nomor 2 yaitu peraturan perundang-undangan hanya mengatur wakaf sosial atau wakaf untuk umum atas tanah milik, bentuk-bentuk perwakapan lain seperti perwakapan keluarga dan lain-lain tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Penjelasan umum PP nomor 28 tahun 1977. Adapun yang menjadi objek perwakafan adalah khusus mengenai tanah bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Artinya, tanah-tanah yang hendak diwakafkan harus betul-betul merupakan milik sendiri dan tidak ada cacatnya dari sudut pemiliknya, serta mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian, yang ketiga yaitu perwakafan tanah milik harus dilakukan secara tertulis, sehingga tidak cukup dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran tanah, wakaf pada kantor agraria, dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari atas tanah milik yang telah diwakafkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam. Sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wajib untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diwakafkan selamanya atau dalam jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat beberapa hal-hal baru berupa pengembangan dari peraturan perundang-undangan terdahulunya. Beberapa di antaranya adalah mengenai masalah riazir atau perbuatan syarat tugas maupun imbalan yang akan diperolehnya. Benda yang diwakafkan diperuntukkan menurut harta wakaf. Samping itu, dalam undang-undang ini mengharuskan adanya sebuah badan yang berupaya memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, yaitu Badan Wakaf Indonesia, dengan tugas dan wewenang melakukan pembinaan terhadap nasir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, di mana di sini mengenai masalah perwakafan Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur masalah tersebut dalam PP Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik. Peraturan ini berupa agar tanah wakaf bebas dari ikatan, sitaan, persengketaan, dan juga dapat terjamin fungsinya dan kemanfaatannya sesuai dengan hakikat dan tujuan dari wakif atau yang mewakafkan tanahnya. Bahwa saat ini masih banyak tanah-tanah atau barang-barang wakaf yang perbuatan hukum wakafnya belum dicatatkan karena pengaruh paradigma lama di masyarakat. Dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik, maka pencatatan perbuatan hukum wakaf adalah wajib. Sehingga apabila saat ini masih ada tanah atau barang-barang wakaf yang ikrar wakafnya belum dicatatkan, haruslah segera dicatatkan.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wakif, nasir, dan harta yang diwakafkan, serta menghindari munculnya sengketa wakaf di kemudian hari. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, maka pelaksanaan perwakafan sudah mempunyai pedoman yang jelas. Dan dengan telah dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut, maka sesuai dengan pasal 17 ayat 1 dan 2, semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk kelancaran pelaksanaan perwakafan telah pula dikeluarkan berbagai keputusan menteri, instruksi menteri maupun edaran Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Sebagai tindak lanjut agar urusan perwakafan tanah lebih jelas dan lancar, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor 6 Tahun 1977 menyusul lahir Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang berbentuk rincian penyebaran. Kesimpulan video presentasi kali ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai dengan ajaran Islam.